Halo semuanya, PTT Harana Kaisar episode 666 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan segera bergerak mencari kebenaran di balik altar persembahan yang menghilang. Satu-satunya petunjuknya adalah Feng Xi dari klan Feng. Namun, dalam upaya mengungkap kebenaran, dia menemukan bahwa klan naga dan klan Feng telah diracuni dan dikendalikan oleh kekuatan iblis yang bersembunyi di balik layar. Saat berhadapan dengan Feng Xi, Xiaoyan menguak rahasia bahwa Raja Naga Yongyuan dan Raja Feng sebenarnya belum mati, melainkan telah terkontaminasi oleh kekuatan jahat dari altar jiwa iblis. Racun itu tidak hanya menguasai tubuh, tetapi juga pikiran para korban, menjadikan mereka boneka tanpa kendali. Feng Xi yang sempat ingin mengungkap kebenaran akhirnya mati dalam penderitaan akibat racun yang diaktifkan dari jauh. Namun sebelum ajalnya, dia sempat menyebut satu nama tempat, Tanah Nirwana, wilayah terlarang milik klan Feng. Dari petunjuk itu, Xiaoyan menyimpulkan bahwa sumber segala kekacauan berada di Tanah Nirwana, dan mungkin seluruh dunia Sanhai telah terinfeksi oleh racun yang sama. Setelah menghentikan pencarian ingatan terhadap Feng Xi, Xiaoyan memusatkan perhatian kepada Xuan Huang. Xuan Huang mengatakan, Feng Xi sempat menyampaikan seberkas kesadaran terakhirnya kepadaku, yang berisi informasi mengenai lokasi Tanah Nirwana. Xuan Huang pun mengubah wujudnya menjadi bentuk manusia, menyerupai Xiaoyan. Dengan begitu, dia dapat berkomunikasi lebih mudah dengannya. Xiaoyan menatapnya dengan penuh ketegasan, lalu mengatakan, kalau begitu, tunjukkan arah yang dimaksud. Xuan Huang mengangguk perlahan, kemudian mengangkat tangan dan menunjuk ke arah barat laut. Tanpa menunda waktu, Xiaoyan mengibaskan tangannya, dan sebuah celah ruang segera terbuka. Dia tidak lupa membawa serta Long Yi yang masih berada dalam penjagaannya. Namun, entitas yang sebelumnya menculik Long Yi tidak lagi menampakkan diri, menyisakan sisa jiwa void yang tersisa. Setelah merobek celah ruang angkasa, Xiaoyan membawa Xuan Huang dan Long Yan melangkah masuk. Dan seketika itu pula mereka tiba di wilayah barat laut benua Feng Xi. Pemandangan di sana bagai lautan api yang membara. Seluruh permukaan tanah dipenuhi gunung berapi. Dan sejauh mata memandang, tampak sarang-sarang suku Feng yang tak terhitung jumlahnya. Tempat mereka berevolusi dan berkembang biak. Xuan Huang menatap sekeliling dengan raut heran. Apakah ini tempatnya? Namun di sini tidak terlihat apapun. Xiaoyan mengerutkan kening, lalu memandang ke bawah. Tidak benar, Xuan Huang, lihat lebih seksama. Mengapa magma di sini berwarna hitam pekat? Ucap Xiaoyan. Ketika diperhatikan dengan lebih teliti, di antara retakan bebatuan, tampak bunga-bunga hitam bermekaran. Itu adalah bunga iblis pemakan jiwa, tanaman kutukan jiwa yang sangat berbahaya. Meskipun jumlahnya tidak banyak, namun yang mengerikan, bunga-bunga itu tampak tumbuh mengikuti suatu arah tertentu. Xiaoyan menelusuri arah tumbuhnya bunga-bunga itu. Semakin jauh mereka melangkah, semakin banyak bunga hitam tersebut bermunculan. Dia akhirnya memahami alasan mengapa Feng Xi menolak mengakui kenyataan dan berulang kali menantang klan naga. Semua itu disebabkan oleh racun hukum kegelapan yang merasuki jiwanya. Sebelum sepenuhnya kehilangan kendali, Feng Xi sempat tersentuh oleh hati Xiaoyan dan Xuan Huang, sehingga membantu mereka menemukan kebenaran. Melihat keadaan ini, nasib klan Feng tampak benar-benar suram. Apa yang disebut Xuan Huang sebagai bunga hitam seharusnya telah punah dari dunia Sanhai. Namun di sini jumlahnya mencapai ratusan. Xiaoyan dan Xuan Huang kemudian melayang perlahan mengikuti arah di mana bunga-bunga itu semakin padat. Jiwa spiritual Xiaoyan menyapu ke segala penjuru. Namun dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Itu tidak mengejutkan, sebab jika kekuatan di balik ini disegel dengan pembatas yang kuat, jarak deteksi Xiaoyan tentu akan menurun drastis. Beberapa saat kemudian, langkah mereka terhenti. Tatapan Xiaoyan menajam, terkunci pada pemandangan di depan. Seluruh aliran magma di bawah sana berwarna hitam pekat. Di wilayah yang telah mengering, bunga-bunga iblis pemakan jiwa tumbuh padat hingga menutupi tanah. Begitu pekatnya energi jahat ini. Entah berapa banyak jiwa yang telah gugur di sini. Gumam Xiaoyan perlahan, nada suaranya dipenuhi kengerian. Langit di atas mereka pun tampak menggelap seiring langkah yang semakin dekat. Namun, di sini tidak terlihat apapun, ucap Xuan Huang dengan nada ragu. Xiaoyan menggeleng pelan, lalu mengeluarkan dua makhluk kecil dari dalam jubahnya, Damo dan Gouyan. Gouyan, periksa tempat ini. Lihat apakah di sini tersembunyi suatu segel atau larangan, ucap Xiaoyan. Gouyan melompat ke atas telapak tangan Xiaoyan sambil menggerutu. Aku tahu, tapi sedikit hormatilah Tuan Go ini. Aku berbeda dari kalian.
Aku makhluk suci penuh kebijaksanaan. Mengerti? Gumamnya dengan nada kesal. Tampak tidak senang dengan cara Xiaoyan menggenggamnya begitu saja. Melihat sikap itu, Xiaoyan hanya menatap datar tanpa berkata. Menyadari suasana yang tidak bersahabat, Gouyan berhenti mengeluh, lalu memancarkan cahaya biru dari kedua matanya. Xuan Huang memperhatikan dengan rasa penasaran. Makhluk ini, apakah dia sejenis iblis? Xiaoyan menjawab tanpa ekspresi. Aku tidak tahu, mungkin saja. Gouyan melotot ke arah Xuan Huang. Dia pun berteriak dengan nada geram. Engkau yang iblis. Seluruh keluargamu iblis. Tuan Gouyan ini suci dan misterius, jauh melampaui pemahaman kalian. Kau makhluk rendah. Jika tidak tahu, jangan sembarangan bicara. Hati-hati, akan kucabik mulutmu nanti. Xuan Huang justru tersenyum kecil. Makhluk kecil ini ternyata cukup galak, namun lucu juga. Ucapnya sambil terkekeh ringan. Gouyan mendengus keras. Lucu? Tunggu saja. Setelah aku mendapatkan kembali tubuh asliku, aku akan membuatmu berlutut mencari gigimu sendiri. Namun sebelum sempat melanjutkan umbatan, suara dingin Xiaoyan bergema. Cukup. Nada suaranya dingin dan berisi tekanan. Situasi Raja Tianzeng masih belum jelas, dan saat ini dia tidak ingin mendengar ocehan tak berguna. Cahaya biru dari mata Gouyan menyambut tanah. Tak lama kemudian dia berseru pelan. Benar, ada segel di sini. Mendengarnya, Xiaoyan segera menggenggam damu, mengarahkan cahaya biru itu ke titik yang ditandai oleh Gouyan. Buka segelnya. Gouyan memancarkan cahaya biru yang semakin kuat. Dia tahu suasana hati Xiaoyan tidak baik, sehingga tidak berani lagi membantah. Dua pancaran cahaya biru dari dirinya dan damu menyatu menjadi satu, merambat di udara dan segera memecah kekuatan larangan itu. Lagi-lagi formasi larangan dari klan Simi. Sekalipun kalian memiliki bakat tinggi, kalian tidak akan mampu menghentikan Tuan Gou ini. Ucap Gouyan dengan nada congkak. Cahaya biru menembus ruang, membuat segel di sekitarnya perlahan retak. Seolah menembus lapisan tipis kertas, ruang di hadapan mereka mulai terbakar dan mengelupas. Menyingkap pemandangan tersembunyi di baliknya. Sebuah altar kuno perlahan muncul di depan mereka. Di tengahnya berdiri sosok Raja Naga Yongyuan yang tengah menyalurkan kekuatan ke pusat altar. Di bagian paling tengah altar itu terikat Raja Tianzeng. Tampak tidak sadarkan diri, Xiaoyan menatapnya dengan alis berkerut. Dia tidak mengerti mengapa mereka menempatkan Raja Tianzeng di posisi inti. Apakah mungkin mereka memanfaatkan semacam kekuatan aturan dari tubuh Raja Tianzeng? Misalnya seperti kekuatan reinkarnasi. Jika begitu, mungkinkah pertumbuhan bunga iblis pemakan jiwa ini memerlukan bantuan kekuatan reinkarnasi? Namun, apa sebenarnya fungsi dari begitu banyak bunga iblis pemakan jiwa? Pertanyaan itu mengganggu pikiran Xiaoyan. Namun jelas, semua teka-teki ini akan segera terungkap. Raja Naga Tua Yongyuan, jadi engkau benar-benar masih hidup. Ucap terkejut Xuan Huang ketika melihat sosok di kejauhan yang berdiri gagah dan kuat. Xuan Huang sudah lama tidak bertemu, namun sekarang bukan saatnya bernostalgia. Jawab Raja Naga Yongyuan dengan suara berat. Tatapannya tajam menancap pada Xiaoyan. Pria asing di sampingmu itu hendak mencelakakan dunia Shanhai. Kita harus segera bekerja sama untuk membunuhnya. Baru setelah itu aku akan menjelaskan segalanya padamu. Ucap sang Raja Naga Yongyuan sambil menatap Xiaoyan. Pertarungannya dengan Xiaoyan terputus di tengah jalan ketika dia tiba-tiba menghilang. Dan kini pria itu kembali muncul. Selain altar, pandangan Xiaoyan juga menangkap hamparan bunga hitam di kejauhan. Di tengahnya, terdapat sebuah telur hitam besar yang memancarkan aura menakutkan. Dari telur itu, bahkan sebelum benar-benar menetas, sudah keluar tekanan yang membuat hati Xiaoyan bergetar. Bahkan ketika berhadapan langsung dengan Raja Naga Yongyuan sekalipun, dia tidak pernah merasakan ketakutan sebesar ini. Xiaoyan sadar, telur itu adalah kunci segalanya, sumber dari racun yang mencemari seluruh altar. Suara berat Xuan Huang memecah keheningan. Engkau sudah kehilangan kesadaran. Yongyuan, sungguh disayangkan. Wajahnya dingin tanpa sedikit pun rasa iba. Dia tahu meski keduanya sama-sama penguasa naga, namun tidak memiliki hubungan darah apapun. Yongyuan membuka matanya perlahan. Xuan Huang, percayalah padaku. Semua yang kulakukan adalah untuk membawa dunia Shanhai menuju puncak baru. Dunia ini akan menjadi yang terkuat di antara 9 dunia utama, bahkan melampaui dunia Sensi. Nada suaranya penuh keyakinan dan kesombongan. Xuan Huang hanya menatapnya datar, lalu berpaling kepada Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah kita harus membunuhnya sekarang? Xiaoyan memandang altar itu dengan mata tajam. Tidak, perhatikan telur hitam itu. Di sanalah sumber segalanya.
Jika aku tidak salah, telur itu dapat mengendalikan seluruh racun yang tersebar. Siapapun yang telah terinfeksi racun ini, kemungkinan besar tengah bergerak menuju tempat ini dari segala penjuru dunia Sanhai. Ucapannya disampaikan dengan suara rendah, namun cukup keras untuk terdengar oleh Raja Naga Yongyuan. Karena sesungguhnya, itu memang tujuan Xiaoyan agar dia mendengarnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.